Faikatul, coba Bu Faikatul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Bapak dan kawan-kawan semua. Saya menambahkan sedikit dari kawan-kawan untuk permasalahan evaluasi untuk penilaian di anak-anak yang menggunakan GPT semuanya. Bagaimana anak-anak itu bisa menjabarkan, Pak, menjabarkan dari jawaban tersebut ke apa namanya ke guru, bagaimana penangkapan mereka. Setiap anak itu kan pasti berbeda-beda, Pak. Penangkapan sesuai bacaannya satu, tapi penangkapan dan penilaian anak itu berbeda-beda. Nah, dari situlah kita bisa melihat eh, anak-anak yang bisa apa namanya, Pak, menilai anak-anak sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Ya, silakan Bu Mengsi ya, Bindari. Ya, eh, jadi memang bagi guru penggunaan IT kemudian juga AI itu menjadi suatu hal yang dilematis ya Bapak Ibu ya. Memang penggunaan gadget kemudian juga AI itu kecenderungannya kita melihat eh, pada sisi anak-anak tuh lebih menyukai ke arah hiburannya ya gitu ya, bukan ke arah kependidikannya gitu ya. Tidak salah juga dari beberapa pendapat teman-teman yang menyatakan bahwa boleh-boleh saja menggunakan ChatGPT atau AI, tetapi diarahkan. Oke, eh, boleh ya, dan itu juga memang jadi suatu hal yang apa namanya harus ditekankan oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, namun yang namanya teknologi itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita kesampingkan, dan memang zamannya sudah zaman seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menolak keadaan itu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah harus kita harus mengasah diri untuk menjadi seorang guru yang inovatif, guru yang kreatif, dan guru yang apa namanya eh, punya kemampuan IT yang juga harus diasah jauh lebih baik lagi ya. Nah, kasus yang tadi sudah saya sampaikan, seandainya di dalam kasus Bapak Ibu itu seluruh anaknya menggunakan AI atau ChatGPT, misalnya katakan itu salah satu ya, ChatGPT itu salah satunya, AI itu banyak sekali sebenarnya, bukan hanya ChatGPT. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk proses penilaian? Dan itu belum saya dapatkan sebenarnya dari Bapak Ibu semua. Tentunya kita bisa menilai ya Bapak Ibu. Menilainya dari sisi kreativitas dalam apa ya, anak itu kan ketika mencari di ChatGPT itu kan ada anak yang hanya mencari jawabannya saja, ya kan? Iya. Misalnya Bapak Ibu menyuruh anaknya untuk mengerjakan makalah terkait dengan metode pembelajaran PJBL misalnya gitu kan. Nah, ada anak yang langsung saja mencari di ChatGPT misalnya apa itu PJBL gitu. Langsung dijelaskan definisinya bla 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 gitu. Udah selesai. Tetapi ada juga anak yang setelah selesai dia mengeksplor lagi apa langkah-langkahnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, dia bertanya. Anak itu terus bertanya di ChatGPT itu. Kira-kira antara anak yang satu dengan anak yang satunya lagi, Bapak Ibu akan memberikan nilai yang lebih besar yang mana? Anak yang mencari jawabannya Oh, terus-menerus kan, Terus menggali. menggali. Ya, Nah, jadi kita tidak. bisa menilainya dari situ, Bapak. Ya, Jadi kita akan bisa melihat hasil dari pekerjaan siswa yang dia itu tidak, yang satu punya kemampuan untuk menggali jauh lebih baik, ada yang satu yang mungkin tidak bisa menggali kemampuan itu dengan baik gitu. Nah, kita bisa menilai itu gitu dengan walaupun sama-sama anak itu menggunakan ChatGPT gitu. Nah, jadi itu bisa bisa mengasah atau mengasah kognitif mereka untuk bisa menggali informasi dari sebuah alat itu. Seperti itu, ya. Dan di situ kita bisa menilai perbedaannya antara anak yang jujur-jujur saja dalam tanda kutip ya, bukan jujur dalam artian dia polos-polos saja, padanya. ya, polos-polos Yang apa saja, adanya. apa Ya, adanya, dengan anak yang memiliki kemampuan kreatif thinking gitu.
ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah takut juga kalau ada teknologi yang masuk gitu. Mau menggunakan AI juga tetap aja gurunya juga luar biasa, is the best gitu. Jadi nggak akan takut dan Bapak Ibu nggak usah antipati juga dengan ChatGPT. Ya, pada dasarnya, pada akhirnya kita semua akan tergerus juga dengan teknologi ya pada akhirnya. Tetapi tadi benar, kita juga perlu mengarahkan dan tidak selamanya AI atau ChatGPT itu bisa menyelesaikan semua masalah, ya kan? Seperti itu. Iya. Soalnya Bapak Ibu kalau Iya. nggak punya uang juga nggak bisa kan pakai ChatGPT. Nah, seperti itu. Iya. Harus bekerja, Betul. harus bekerja seperti itu. Hmm. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh antipati Iya, dengan Pak. tidak boleh antipati dengan teknologi, tetapi menyambutnya dengan melihat, dengan mempertimbangkan juga juga dengan jadikan alat itu sebagai alat bantu gitu, bukan sebagai tujuan utama. Iya, Pak. Saya rasa itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab dengan yang belum menjawab sama sekali ya, seperti itu. Kan nilainya masih kosong nih. eh Dalam kaitannya dengan kita di semua di Kementerian Agama ya, kalau nggak salah kan, itu Iya, kita Pak. mengusung tentang integrasi keilmuan ya, integrasi keilmuan ya. Nah, seandainya Bapak Ibu mengajarkan konsep tauhid, ya kan, dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran matematika, misalnya seperti itu. Bisakah Bapak Ibu mencontohkan atau Bapak Ibu menceritakan bagaimana sih mengintegrasikan antara memahamkan anak tentang konsep tauhid dengan pembelajaran matematika? Silakan. Saya, Pak, akan mencoba, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Bu Faikatul misalnya. Ya, Pak. Ya. Matematika merupakan salah satu cabang utama dalam pandangan dunia Islam tradisional. Subjek dan objek pengetahuan bersifat hierarkis, yang mana realistis objek tentang dari yang paling materi sampai kepada realitas mutlak, yakni Tuhan. Realitas wujud dari ini pun terdiri paralel dengan realitas ilmu atau sains. Sehingga ilmu sains pun memiliki hierarki mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi secara filosofis, tataran ontologis paralel dengan tataran epistemologis dengan perspektif seperti ini pula kita akan dapat memahami bahwa semua ilmu yang bercabang-cabang itu saling menghubungkan satu dengan yang lain dan semuanya bergerak ke atas menuju yang tertinggi, Pak. Ya. Terima kasih Pak Bambang Sri Anggoro MPD atas kesempatan yang telah diberikan. Izin masuk ya Pak ya. Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Mungkin lebih banyak terkait yang di lapangan ya, seperti sekolah. Untuk pertanyaan pertama, boleh dijawab oleh siapapun ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Pertanyaannya, ketika memberikan materi pembelajaran, pastikan ada tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Ya. Nah, apabila dalam proses pembelajaran, pencapaian tujuan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, siswa tidak hafal bacaan sholat dan zikir, yang merupakan materi Bapak Ibu sampaikan. Nah, gimana solusinya? Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangkitkan motivasi belajar anak, itu saya mengadakan ice breaking yang untuk memotivasi anak yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk, yang tadinya males jadi nggak males, mungkin dengan tepuk semangat atau dengan tepuk anak soleh, kemudian mengaitkan antara pelajaran yang di pelajaran dengan pengalaman siswa yang ada di lingkungan luar sekolah gitu, Bu.
Jadi anak itu termotivasi untuk lebih mengetahui lebih dalam pelajaran yang akan kita lewati bersama. Begitu, Bu. Oke, jadi selain ice breaking, Ibu Faikatul ini menghubungkan dengan yang ada di lingkungan sekolah ya, Bu ya? Ya, iya, Pembelajaran Bu. kontekstual. Iya. Ya, biasanya kan dengan pembelajaran kontekstual itu peserta didik biasanya lebih paham, Iya, lebih nyambung. betul. Ya, oke. Ya. Adakah selanjutnya ya Bapak Ibu? Yang belum mungkin bisa menjawab ya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, dalam modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat, kan ada yang menggunakan model PBL, PJBL, DBL, dan juga TIPEK. Nah, kita berfokus dulu pada PBL. Di mana PBL ini kan problem, artinya fokusannya adalah suatu masalah. Dalam ajar Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya, apa yang Bapak Ibu sajikan? Masalah apa yang Bapak Ibu sajikan yang diberikan kepada peserta didik? Ya, silakan yang belum menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang coba tuliskan satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bahan ajar yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Jadi, satu ayat saja. Misal Bapak Ibu kemarin kan sudah buat modul PBL tuh. Pasti ada Ya, ayat Al-Qur'annya ya. Satu ayat aja, Pak, ya. Bu. 83 ada di modul ajar yang kedua, Bu, PBL. Oke. PBL. Selanjutnya, Bu Faikatul Jannah. Iya, Ibu. Ini saya ada surat Al-Baqarah ayat 255 yang membahas tentang Asmaul Husna Al-Qayyum yang bacaannya Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Oke, Bu Faikatul. Selanjutnya, Pak. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Saya meminta maaf apabila terdapat kata yang tidak kurang enak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam Pak Bambang warahmatullahi Sri Anggoro wabarakatuh. MPD. Assalamualaikum Pak Bambang. Sudah ada Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Rahmawati ya, Iya yang, Pak, sama-sama. yang sudah memberikan juga pertanyaan terkait dengan ujian komprehensif ini. Tadi semuanya sudah menjawab ya. Yakin semuanya sudah menjawab ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi bahan penilaian itu dari kami adalah interaksi antara Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan ya. Dan sepertinya kita cukupkan untuk sesi ujian komprehensif untuk kelompok 2 ini, kelompok 3 dan 4 ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa lulus ya, dan juga Amin. Amin. membawa nilai yang memuaskan. Amin ya. Amin ya Allah, amin. Dan terima kasih juga untuk Bu Rahmawati yang sudah memberikan pertanyaan dan sekaligus juga beberapa saran ya untuk. Ya, terima kasih juga Pak Bambang. Oke, Bu Rahmawati. Dan mari kita tutup ya Bapak Ibu dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami berdua akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. kasih, Bapak. Dan Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Rahma. Izin live ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Pak.